A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu komandan saat memancing ikan. Puasa Ramadan tidak tergantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-15 di bulan Ramadan yang berkah ini. Dan kita pasti ada dinamika dalam melewatinya. Ada orang yang sampai hari ini sempurna melakukan puasa. Tapi mungkin ada orang yang sampai hari ini ada belang bentongnya. Apakah dia lupa? Apakah dia sengaja tidak berpuasa? Atau mungkin dia ada uzur. Nah, kalau yang uzur seperti orang sakit, bepergian, musafir, itu Allah kasih keringanan. Boleh digantikan. Boleh digantikan di bulan lain. Karena memang Allah itu Maha Rahim. Allah sangat menyayangi hamba-hambanya. Makanya Allah gak memaksain. Kalau emang ada bepergian, orang sakit atau lupa, maka kata Allah boleh diqada di tempat lain. Tapi tidak dengan orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Dia gak puasa. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Dia hanya mengikuti bisikan dari setan. Setan yang tidak terlihat atau setan yang terlihat dari teman-temannya membisikkan, udah gak usah puasa, gak ada yang lihat. Udah sini ikut gabung nongki. Nah misalkan. Atau dengan bahasa cemen, lu ngapain sih puasa? Orang kita kan gak ada yang lihat, kita cuma di kamar doang berdua misalkan. Nah ini hal-hal yang bisa terjadi di lapangan. Atau lagi kumpul sama teman-teman yang non muslim, mereka emang siang ya makan, mereka kan kagak puasa. Kita lagi nongkrong misalkan temennya dibujukin, kita ngikut. Nah yang begini itu bukan namanya bukan tidak ada rusuh, misalkan dia harus dikodok. Itu mah namanya benar-benar pure. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang begitu orang yang gak ada uzur tapi dia kagak puasa, dia butuhnya bertobat, bukan mengkodok. Kan ada tuh orang yang tadi lupa, musafir, itu kan perlu kodok. Masa orang yang orang yang mungkin di masa lalu dia nggak puasa karena bisikan, karena dia malas, karena dia mengikuti hawa nafsunya, maka yang begini kata Syekh Ibnu Utsaimin kagak perlu dikodok, bukan waktunya. Itu mah dia harusnya bertobat. Karena dengan tobat itu dia baru akan Allah ampuni. Apa yang harus dilakukan? Maka dia perlu menyeringkan diri untuk berpuasa, tidak mengulanginya lagi ketika di bulan Ramadan. Atau misalkan di bulan Ramadan ini ada yang sebelumnya dia sengaja masuk ke warteg. Nih kayak sekarang kan ada warteg siang. Biasanya warteg itu terbuka, sekarang cuman kelihatan gordengnya doang, kakinya lagi gelantungan. Nah yang begitu yang gak ada uzur, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia butuhnya bertobat, bukan mengkodok. Nah teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak berpuasa sehari saja di bulan Ramadan tanpa ada alasan atau tanpa dia mengalami sakit, maka dia tidak bisa menggantinya dengan puasa sepanjang masa meskipun dia melakukannya. Ini sebuah statement dari Rasulullah. Artinya kalau nggak puasa nih, nggak tanpa uzur, kalau yang tak dapat uzur kan orang sakit, boleh kagak puasa, kenapa? Bisa dikodo di waktu lain. Kenapa? Karena dia sakit. Dia musafir bepergian, perjalanan kerjanya misalkan melewati hari perjalanan, dan dia kata Allah boleh kagak puasa, boleh berbuka, tapi nanti ganti ya. Nah gitu. Orang yang lupa Allah takdirkan gak ngapain-ngapain. Misalkan nih dia lupa bahwa hari ini puasa. Pagi pas lagi sahur dia sahur, tapi pas di siang dia ketemu biasanya sarapan ke buka kulkas ada makanan. Dia puasa. Maksudnya dia makan. Kagak ngapain-ngapain, asal dia lupa. Pas udah makan satu gunduk nasi misalkan, baru dia saya puasa, kagak ngapain-ngapain kalau itu.
ya udah lanjutin aja puasanya. Kak, itu namanya nikmat. Masuk ke kantor, di kantor ada kantinnya masih buka karena bukan perusahaan Islami. Kantinnya buka, dia biasa siangnya adalah minum di sana, dia ngopi di sana, dia pesen kopi, kemudian dia minum, baru ingat, saya kan lagi puasa. Udah selesai kopinya, maka nggak apa-apa, lanjutin puasanya lagi. Ketemu asar, balik lagi, ada tukang gorengan lewat, dia beli, dia biasa, karena udah terbiasa, dia akhirnya makan, lupa lagi. Dia baru ingat, ya Allah, saya kan puasa, lanjutin, nunggu sampai maghrib, kagak ngapain kalau begitu. Kenapa? Karena lupa. Asal benar-benar lupa ya, bukan buat-buat. Kalau yang udah 3 kali lupa, nah ini perlu dipertanyakan gitu. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kalau kita sengaja ninggalin puasa, kata Rasul, di bulan Ramadan kagak akan pernah terganti meskipun puasa itu sepanjang masa. Karena saking bedanya bulan Ramadan ini, kita nggak akan pernah bisa menggantikannya dengan puasa di lain. Meskipun kita puasa Senin Kamis, meskipun kita puasa dengan Daud, nggak akan pernah terganti. Ini bulan Ramadan. Oleh karenanya teman-teman, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan puasa ini. Jangan sampai kita tidak berpuasa karena kita mengikuti hawa nafsu, karena bisikan-bisikan setan, karena ajakan-ajakan teman. Nah, bagi yang pernah melakukan dulu di masa lalu, nggak perlu dikodok. Karena kata Syekh Ibnu Utsaimin, nggak perlu dikodok, tinggal dimaksimalkan dengan amalan-amalan yang lain. Karena kata beliau, dibarengan dengan kebaikan, Allah akan menutup segala keburukan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibus sayyi'at, bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Oleh karenanya, buat teman-teman yang dulu pernah meninggalkan itu, atau di bulan ini kemarin nggak puasa sengaja karena males, karena ajakan teman, karena belum yakin, belum tahu bahwa hukum meninggalkan puasa itu adalah tidak sedahsyat itu, maka yuk bisa diganti dengan tidak melakukannya kembali dan tinggal bertobat kepada Allah, minta tolong agar diampuni, karena Allah itu Maha Pengampun. Itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Kita tidak akan pernah dituntut untuk melakukan sesuatu melebihi kemampuan kita. Yang mudah-mudahan baik yang pernah bolong ataupun yang sekarang masih Allah berikan kekuatan, jangan sampai kita sombong, karena kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan puasa ini bukan karena kemampuan kita semata, tapi karena Allah bantu. Mungkin teman-teman ada yang kemarin, bangunnya kesiangan, atau saya bangun pas azan, itu juga bagian dari kenikmatan. Kenapa? Dibanding pas bangun udah jam 6, pas azan bangun, bisa sahur nih, sahur sampai azannya selesai, itu hukum. Saya pernah kemarin pas bangun, Allahu astagfirullahaladzim, karena saya tahu ilmunya, maka saya menyempatkan makan 3 kurma, dan alhamdulillah kuat, karena dengan kurma 3 itu memberikan efek. Pertama, sahur itu memberikan keberkahan, makanya barang siapa yang sahur itu beruntung. Nah, saya kemarin sempat pas bangun pas azan, nah karena ada ilmunya, maka alhamdulillah saya amalkan itu sampai selesai azan, udah selesai sahurnya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi yuk kita maksimalin bulan puasa Ramadan ini, jangan sampai terlewat satupun dengan amalan-amalan yang tidak berguna, dan mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita, dan tentu adalah lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.